Menurut Forbes, terakhir kali mereka menerbitkan daftar orang kaya mereka adalah pemilik Amazon Jeff Bezos adalah orang terkaya di dunia, dengan kekayaan diperkirakan sekitar 177 miliar dolar, atau senilai 2.500 triliun rupiah. Itu angka yang cukup sulit untuk dimengerti. Jadi kekayaan pribadi Jeff Bezos lebih besar dari PDB 75% negara di seluruh dunia. BTW PDB itu adalah nilai pasar atau jasa yang diproduksi satu negara. Ingat itu satu negara cuk. Satu orang yang memegang kekayaan yang setara dengan suatu bangsa. Ini adalah tingkat kekayaan yang tidak seorang pun dapat menghabiskan seumur hidup. Tidak peduli seberapa mahal barang yang mereka beli. Dan Jeff berusia 57 tahun pada saat video ini tayang. Mari kita asumsikan dia akan hidup sampai umur 80. Untuk menggunakan semua 177 miliar dolarnya sebelum dia meninggal, dia harus menghabiskan hampir 22 juta dolar atau 313 miliar rupiah setiap hari selama sisa hidupnya. Itu lebih dari 10 kali lipat pendapatan rata-rata orang Amerika sepanjang karir mereka, setiap hari, selama sekitar 8.400 hari berturut-turut. Ya, tapi di sini ada sesuatu yang menarik. Sementara Jeff Bezos mungkin adalah orang terkaya di zaman modern, dia bukanlah manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Faktanya, walaupun menyesuaikan dengan inflasi, dia bahkan tidak bisa dibandingkan. Orang yang menyandang gelar itu diperkirakan memiliki kekayaan lebih dari 2 kali lipat kekayaan Jeff tua yang malang, dan lebih besar dari kekayaan gabungan Elon Musk, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, dan Jack Ma. Lucunya, terlepas dari posisi keuangannya yang membanggakan dalam catatan sejarah manusia, ada kemungkinan besar Anda bahkan belum pernah mendengar tentang orang ini. Karena itu, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah Mansa Musa, orang terkaya dalam sejarah. Adapun mengapa Anda belum pernah mendengar tentang dia, ada dua alasan bagus untuk itu. Pertama, dia lahir hampir 750 tahun yang lalu. Dan kedua, dia adalah Sultan Kerajaan Mali, dua bagian dunia yang sistem sekolahnya secara tradisional tidak terlalu menekankan sejarah Afrika. Tapi itu memalukan, karena Kekaisaran Mali adalah kekaisaran yang terbesar yang pernah ada di Afrika Barat. Benar-benar sesuatu yang luar biasa. Pada puncaknya di abad ke-14, itu mencakup hampir 1,5 juta mil persegi dan merupakan rumah bagi sekitar 5% dari populasi dunia. Ini meningkat sangat cepat, hanya dalam beberapa generasi selama apa yang dikenal sebagai zaman keemasan perdagangan di Afrika. Kebangkitan Kekaisaran Mali dibangun di atas kekayaannya yang tak terduga, dan itu terutama berasal dari dua hal, emas, dan garam, yang keduanya merupakan pasokan lokal yang kaya. Sedemikian rupa sehingga pada saat itu, kira-kira setengah dari semua emas di dunia lama, yaitu Eropa, Afrika, dan Asia, hanya berasal dari 3 tambang emas di Mali. Gagasan bahwa kekayaan besar dapat diperoleh dari emas bukanlah hal yang mengejutkan, tetapi fakta bahwa garam merupakan faktor utama mungkin tampak sedikit aneh jika dilihat melalui lensa modern kita. Tetapi di banyak bagian Afrika abad ke-14, garam adalah komoditas yang sangat berharga. Bagi pembeli yang tepat, garam benar-benar bernilai emas. Kedengarannya tidak mungkin, itu sebenarnya sangat masuk akal ketika Anda memikirkannya. Bagaimanapun, garam adalah bagian penting dari makanan manusia, kita benar-benar tidak dapat bertahan hidup tanpanya. Hal ini juga terjadi untuk membuat makanan hambar jauh lebih enak, dan dapat digunakan sebagai pengawet, yang sangat berguna sebelum penemuan pendinginan yang andal. Di daerah di mana garam jarang, itu tak ternilai harganya. Emas, di sisi lain, adalah mengkilap. Kita menggunakannya dalam segala hal hari ini, dari elektronik hingga pesawat ruang angkasa, tetapi fakta bahwa itu terlihat agak cantik adalah tentang sejauh mana daya tariknya di abad ke-14. Mansa Musa lahir sekitar tahun 1280 Masehi, dan ia naik tahta sebagai penguasa ke-10 kerajaan Mali sekitar tahun 1312 Masehi. Kenaikannya ke kekuasaan agak aneh, dia hanya dianggap sebagai penguasa sementara, dipilih untuk posisi juru kunci ini ketika pendahulunya, Abu Bakari Keita II, memutuskan untuk pergi dan mencari tahu apa yang ada di sisi lain Samudra Atlantik. Seperti yang Anda lakukan, Kaisar mengambil sekitar 3.000 kapal dan berangkat ke hamparan lautan yang luas, meninggalkan tahtanya dan salah satu kekayaan terbesar dalam sejarah, semuanya tanpa sedikit pun bukti bahwa ada sesuatu yang benar-benar ditemukan di sisi lain.
Sejauh yang kami tahu, baik Abu Bakari Keita II maupun armadanya yang berkekuatan 3.000 orang tidak pernah terlihat lagi, meskipun beberapa sejarawan percaya bahwa dia memang berhasil sampai ke Amerika Selatan, tapi itu cerita untuk hari lain. Bagian penting untuk tujuan kita adalah bahwa penguasa satu kali kekaisaran Mali ini tidak pernah kembali dari perjalanannya yang berani, dan karenanya Mansa Musa secara resmi naik tahta, di mana ia mulai memperluas perbatasan tanahnya dan mengembangkan wilayahnya yang sudah luas kekayaan. Omong-omong, saya harus menunjukkan bahwa Mansa adalah jabatan daripada nama depan, itu berarti kaisar atau sultan. Bagaimanapun, sebagai kepala salah satu kerajaan terbesar di Afrika, seberapa kaya Mansa Musa? Nah, sebelum kita masuk ke angkanya, bagaimana dengan contohnya? Kaisar baru adalah seorang muslim yang taat, yang berarti seperti hari ini, adalah kewajibannya untuk melakukan haji setidaknya sekali dalam hidupnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, ketika Mansa Musa memutuskan untuk pergi ke Mekah, ziarah yang terjadi dari Mali ke Jazirah Arab adalah salah satu perjalanan paling luar biasa yang pernah dilakukan manusia. Yah, saya katakan, seorang manusia. Maksud saya sebenarnya adalah, 60.000 pria dan wanita, 100 gajah, 80 unta, penjaga pribadi dari 500 prajurit yang sangat terlatih, dan cukup makanan, air, dan hewan untuk dimakan semua orang. Pada dasarnya, Mansa Musa melakukan ziarah sejauh 2.700 mil ini di pusat kota yang dapat dipindah-pindahkan, sebuah karavan yang membentang lebih panjang dari yang bisa dilihat mata. Maksudku, itu lebih besar dan lebih boros bahkan daripada rombongan yang dibawa Aladin bersamanya untuk mengesankan Putri Jasmine, dan itu dibuat oleh jin ajaib. Sekarang, jika Anda seperti saya, Anda ingin menghabiskan sedikit uang saat bepergian, dan sepertinya Mansa Musa juga melakukannya, karena terselip di tas gelandangan, saya benar-benar menolak untuk mengatakan tas selempang, dia telah memesan sedikit uang ekstra untuk mengobati dirinya sendiri di sepanjang jalan. Tentu saja, sedikit uang ekstra, memiliki makna yang berbeda ketika Anda menjadi orang terkaya yang pernah ada, dalam hal ini, itu adalah 21.000 kilogram emas murni. Anda tahu, untuk berjaga-jaga aja sih. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana tepatnya dia mengangkut begitu banyak emas, atau setidaknya, 20.999 kilogram yang tidak muat di tas pantatnya. Pekerjaan itu diserahkan kepada 12.000 budaknya, yang masing-masing diberi hampir 2 kilogram emas murni. Selain emas batangan, Mansa Musa juga membawa ribuan kilogram debu emas, yang digunakan sebagai mata uang di seluruh kerajaannya. Ambil semua ini bersama-sama, puluhan ribu orang dan ratusan hewan, jumlah emas yang tak terbayangkan, dan adil untuk mengatakan bahwa dunia belum pernah melihat sesuatu seperti tampilan kekayaan yang Mansa Musa kenakan selama perjalanannya ke Mekah. Namun, pada kenyataannya, pertunjukan kekayaan yang luar biasa ini tidak seperti yang terlihat. Seperti yang mungkin Anda ketahui, salah satu rukun Islam lainnya adalah zakat, yaitu memberi sedekah untuk tujuan amal. Itu benar, Mansa Musa tidak membawa semua emas ini untuk dirinya sendiri, dia berencana untuk memberikannya. Seperti semuanya gitu. Dikatakan bahwa begitu banyak emas yang dibagikan kepada orang miskin dalam perjalanan ke Mekah sehingga Mansa Musa sendirian menjatuhkan harga komoditas di sebagian besar Afrika Utara dan semenanjung Arab Barat, termasuk di kota-kota perdagangan emas besar seperti Kairo, Madinah, dan Mekah sendiri, yang memicu resesi selama 1 dekade. Dia pada dasarnya adalah tuan binatang pada zamannya. Tapi kemurahan hatinya lebih dari sekadar debu emas keras yang dingin. Mansa Musa juga ingin membagikan keyakinannya jauh dan luas. Tetapi sebagai orang terkaya dalam sejarah, dia tidak puas hanya menyebarkan berita. Sebaliknya, ia memulai sebuah tradisi, setiap hari Jumat untuk keseluruhan ibadah haji, dimanapun ia berada, ia membangun sebuah masjid. Mengingat perjalanan memakan waktu hampir 2 tahun, demi menyajikan pandangan yang seimbang, saya harus menunjukkan bahwa banyak waktu telah berlalu sejak Mansa Musa memerintah Kekaisaran Mali, dan catatan tertulis dari waktu itu hampir tidak ada. Itu berarti sulit untuk memastikan sepenuhnya niatnya dalam ziarah ini semata-mata filantropi dan spiritual. Beberapa sejarawan menduga dia ingin memamerkan kekayaan dan sumber dayanya yang luar biasa sebagai semacam latihan PR abad pertengahan, misi branding yang dirancang untuk mengesankan teman-temannya,
menakuti musuh-musuhnya, dan secara umum menempatkan kekaisaran Mali di peta. Dan tentu saja melakukan hal itu, baik secara kiasan maupun secara harfiah. Karena sebagai akibat langsung dari ketenaran yang diperoleh Mansa Musa untuk dirinya dan kerajaannya dalam perjalanannya ke Mekah, keduanya akan segera muncul di peta dunia untuk pertama kalinya, termasuk Atlas Catatan, salah satu peta abad pertengahan yang paling penting, abad ke-14. Anda dapat melihat Mansa Musa sendiri di sini, memegang koin emas dan secara umum terlihat seperti bos. Ziarah juga bertindak seperti semacam kampanye rekrutmen epik, dengan kekayaan, kemurahan hati, dan kekuatan Mansa Musa yang tanpa usaha memenangkan ribuan pendukungnya dan mengamankan kerajaannya dengan jasa beberapa pemikir dan seniman paling terkenal pada zaman itu, banyak di antaranya dia dibawa kembali ke barat ketika kafilah kembali ke rumah setelah menyelesaikan haji. Berbicara tentang pulang, sekitar waktu inilah Mansa Musa mulai menaburkan sedikit debu emas di perbatasan tanahnya sendiri, juga membangun masjid dan madrasah, itu adalah lembaga pendidikan, di banyak kota. Tapi ada satu tempat khusus yang menjadi perhatian Mansa Musa, Timbuktu. Itu adalah tempat yang hampir pasti pernah Anda dengar, bahkan jika Anda tidak tahu mengapa dan tidak dapat menunjukkannya di peta. Anda bahkan mungkin berpikir itu semacam lokasi mistis seperti Atlantis atau El Dorado, jangan khawatir, banyak jika orang melakukannya. Hari-hari ini, Timbuktu digunakan dalam bahasa Inggris sebagai buah bibir untuk suatu tempat yang sangat jauh dan terpencil, sebuah status yang mungkin diperoleh karena tidak ada orang Eropa yang berhasil menemukan cara untuk sampai ke sana sampai tahun 1830-an. Tapi alasan utama nama itu menjadi terkenal di tempat pertama sebagian besar berkat Mansa Musa. Dia mencaplok Timbuktu dalam perjalanan kembali dari Mekah dan mulai mengubahnya menjadi salah satu pusat terpenting untuk perdagangan, budaya, agama, dan pembelajaran tidak hanya di Afrika, tetapi di seluruh dunia. Masjid Jingwereber, yang dibayar oleh Mansa Musa dengan 200 kg emas murni, masih berdiri hingga hari ini dan merupakan bagian dari Universitas Timbuktu, untuk sementara waktu salah satu kursi pengetahuan utama dunia yang membanggakan 25.000 siswa dan perpustakaan dengan 1 juta buku, itu lebih dari yang diadakan di Perpustakaan Besar Alexandria pada puncak ketenarannya. Dan semua ini pada saat kebanyakan orang Eropa percaya bahwa Afrika adalah benua yang penuh dengan orang-orang liar yang tidak berbudaya. Menempatkan angka pasti di rekening Bank Mansa Musa hari ini jelas cukup sulit, tetapi angka yang paling sering dikutip, terhitung inflasi, adalah sekitar 400 miliar dolar atau sekitar 5.000 triliun rupiah, itu sama dengan PDB Norwegia atau Irlandia. Sebenarnya, itu tidak lebih dari 1 jari di udara, tidak terlalu penting. Mansa Musa adalah orang yang sangat kaya sehingga jumlah pasti yang terlibat tidak penting. Kekayaannya, untuk semua maksud dan tujuan, tidak terbatas. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, kapanpun dia mau. Untungnya, tampaknya yang paling sering ingin dia lakukan adalah memberikan kekayaannya untuk meningkatkan kehidupan orang lain. Dan ada cara yang lebih buruk untuk menghabiskan kekayaan terbesar dalam sejarah, saya yakin Anda akan setuju. Terima kasih telah menonton, jangan lupa klik tombol suka, komen dan berlangganan.